Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,07 triliun dolar atau turun sekitar 0,5%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.400-an, Ethereum 1.629, BNB 304, XRP 0,37, Cardano 0,36, Dogecoin 0,082, dan Polygon Matic ada di urutan ke-9 dengan harga 1,23 dolar. Kita melihat Binance USD atau BUSD itu terus-menerus menurun ya guys. Dari segi market cap-nya menunjukkan banyak sekali orang-orang yang kemudian mengconvert BUSD-nya ke dalam bentuk stablecoin lainnya. So, overall hari ini kita melihat market dalam keadaan merah, walaupun ada satu yang hijau yaitu Dogecoin, tapi sisanya itu merah. Dan ya, menjadikan Dogecoin hari ini adalah top performer di top 10 coin walaupun kenaikannya hanya 0,29%. Sisanya terjadi penurunan sekitaran 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, sebenarnya untuk hari ini saya lebih pengen berfokus ke data on-chain, guys. Artinya saya pengen update lagi ke kalian beberapa data on-chain yang sebelumnya sering juga kita mention dan sekarang apa yang sedang terjadi di data tersebut gitu. Dan yang pertama adalah exchange reserve atau jumlah Bitcoin yang sekarang berada di dalam exchange. Jika teman-teman perhatikan tentunya dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun terakhir, pada intinya dari mulai Maret 2020 hingga sekarang, itu kita mengalami downtrend yang luar biasa kencang di exchange reserve. Kita melihat ada penurunan yang luar biasa dari yang awalnya 3.100 Bitcoin di tanggal 13 Maret tahun 2020 hingga sekarang tersisa kurang lebih 2.100. Jadi kalau misalnya kita hitung dalam kurun waktu mungkin hampir 3 tahun ya guys, hampir 3 tahun, kita melihat ada penurunan sebesar 1 juta Bitcoin. Hampir ya guys, walaupun nggak nyampe, tapi hampir 1 juta Bitcoin. Dan kalau misalnya kita baca dari pergerakan short term-nya, atau dalam 1 tahun terakhir, sebenarnya juga kita masih bisa kategorikan ini sebagai downtrend, walaupun dalam waktu beberapa minggu belakangan, khususnya di bulan Februari, kita mulai start ada melihat peningkatan di sini guys. Dari yang awalnya itu area paling rendahnya itu di sekitaran Januari tanggal 27, di mana kita ada melihat 2.127 Bitcoin di sana. 2.127.000 Bitcoin. Dan sekarang kita melihat ada kurang lebih 2.150-an ribu Bitcoin. Artinya terjadi peningkatan sekitaran 30.000 lah, kita anggap 30.000 Bitcoin yang kemudian didepositkan ke dalam exchange. Dan bagi saya kalau misalnya peningkatan sekecil itu jika kita bandingkan dengan penurunan yang terjadi di sini, bagi saya itu nggak signifikan guys. Kenapa? Ya karena tentunya ketika kita melihat Bitcoin sudah naik dari harga 15.000 menuju ke kemarin kurang lebih area 25.000, ya akan sangat make sense gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ada sebagian kecil orang yang kemudian merasa, oke, ini saya mungkin udah saatnya untuk taking profit sedikit, at least saya jual sebagian aset saya, yang mungkin kemarin saya beli di harga 15.000, belinya di 19.000, mungkin sebagian dari mereka merasa cuannya sudah cukup, atau ada orang-orang yang kemarin mungkin nyangkut guys di sekitaran area 25.000, 24.000, kemudian merasa oke, ini saya dikasih kesempatan dua untuk dapat menjual dengan break even gitu ya. Ya daripada saya ambil risiko terlalu tinggi, ya saya at least jual sebagian aset saya lah, atau mungkin dia mau jual semuanya. Jadi ya kita melihat memang ada peningkatan tapi nggak terlalu signifikan jika kalian bandingkan dengan penurunan yang terjadi di sini guys. Oke. Ini kalau teman-teman masih ingat, terjadi juga karena kasus FTX kemarin yang collapse, sehingga orang-orang mulai merasa, waduh, ini sepertinya exchange, terutama yang centralized itu nggak seaman yang saya kira gitu. Bahkan sebuah exchange sebesar FTX saja bisa collapse dalam kurun waktu yang sangat singkat. Gitu kan? Itu membuat banyak orang kemudian menarik Bitcoin-nya keluar dari exchange. Jadi itu yang pertama guys. Dan yang kedua juga ada sebuah data yang cukup menarik disampaikan oleh Will Clemente. There is now more Bitcoin that hasn't moved in at least 10 years than there is on exchange. While step.
Artinya apa? Ini ada dua garis, guys. Garis pertama yang warna ungu ini menunjukkan adalah jumlah supply Bitcoin yang sudah tidak lagi pernah digerakkan, oke, alias dorman, selama kurang lebih dari 10 tahun. Oke, dan jumlah supply yang sekarang tidak lagi aktif selama lebih dari 10 tahun itu sudah lebih banyak daripada jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange. Jadi bisa kalian bayangkan ya, long term holder itu yang sudah nge-hold lebih dari 10 tahun, walaupun saya yakin sebagiannya mungkin adalah Bitcoin yang sudah orang-orang kehilangan gitu ya, artinya walletnya hilang nggak tahu kemana, karena kan ya pada saat 10 tahun yang lalu mungkin orang merasa, ah ya udahlah, hilang juga nggak apa-apa gitu, Bitcoin, satu Bitcoinnya berapa lah, pada saat itu mungkin $1 atau $2 gitu kan, mungkin mereka punya 10 Bitcoin, yaitu cuma $10 atau $20, nggak ada masalah kalau kehilangan gitu kan. Dan mungkin ada juga yang ke-hack, ada juga yang mungkin nggak bisa narik Bitcoinnya karena lupa password dan lain sebagainya. Oke, tapi pada intinya di sini datanya menunjukkan bahwa jumlah supply Bitcoin sekarang itu sudah sangat tipis, guys. Oke, yang berada di exchange hanya sedikit di atas 2 juta koin lagi. Kita juga tahu gitu ya bahwa maksimum supply Bitcoin itu 21 juta dan kita tidak sampai 2 juta lagi yang tersisa untuk ditambang, guys. Jadi anggap saja kita akan menambang sampai habis itu mungkin di tahun 2140 gitu kan. Itu berarti hanya tersisa ada kurang lebih 3-4 juta Bitcoin lagi. Kalau kita sudah berhasil menambang semuanya gitu. Oke. Yang di hold sama orang itu, kita juga udah tahu kurang lebih 60-70% dari supply Bitcoin itu juga udah di hold oleh pemegang jangka panjang. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Breaking a record high gitu ya, atau all time high baru. 67% dari total semua Bitcoin yang ada itu sudah tidak pernah lagi digerakkan selama lebih dari setahun. Oke, sudah hampir 70% atau hampir 2/3 dari semua Bitcoin yang ada di circulating supply sekarang sudah tidak lagi pernah digerakkan selama lebih dari setahun. Dan ini menunjukkan bahwa memang untuk sekarang sudah jauh lebih banyak orang-orang yang kemudian membuat Bitcoin itu sebagai sebuah aset yang di-hold secara jangka panjang. Tidak lagi untuk dispekulasikan. Karena ya tentunya seperti yang disebutkan oleh banyak orang, utility utama sebenarnya di Bitcoin sekarang itu adalah bukan lagi untuk dapat cuan 100 kali lipat, 200 kali lipat, tapi adalah store of value. Oke, karena kalau kita bandingkan dengan pergerakan altcoin lainnya, ya Bitcoin termasuk yang volatilitasnya paling rendah, yang mampu mempertahankan value-nya paling baik. Gitu ya. Jadi istilahnya ya kalau misalnya orang-orang sekarang mau menjual altcoin-nya, bisa punya dua opsi. Pertama, dijual langsung ke dalam bentuk stablecoin, tapi bisa juga dikembalikan dalam bentuk Bitcoin. Oke, dan semakin tipis supply-nya, sekali lagi, ketika nanti kita sudah melihat demand semakin banyak, alias kalau misalnya adopsi terus-menerus terjadi, orang-orang yang kemarin mungkin belum mengenal cryptocurrency, kali ini juga udah mungkin start masuk, karena mungkin melihat bank yang sekarang dia pakai juga udah menawarkan jasa untuk berinvestasi di cryptocurrency dan lain sebagainya, membuat demand harusnya lambat laun akan semakin meningkat. Maka dari sana kita akan melihat harga Bitcoin harusnya dalam beberapa tahun ke depan tidak akan lagi berada di range mungkin belasan atau 20-an ribu gitu ya. Dan pada saat itu ya harusnya kalau teman-teman sudah melakukan akumulasi dari sekarang itu sudah dapat menikmati hasilnya begitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke chart guys, saya pengen ingatkan ke teman-teman semua bahwa sudah ada beberapa setup yang kemarin kita bahas itu sudah masuk ke zona yang saya tunggu guys. Pertama adalah GBP JPY atau Pound Sterling versus Yen. Saya rasa kita sudah memasuki area sell bagi saya, gitu ya. Yang kedua, teman-teman jangan juga sampai lupa bahwa saya pernah kasih setup untuk Tesla, gitu ya. Tesla di sini juga kita mendekati area resistance. Walaupun kita belum sampai dengan areanya guys, tapi ini sudah mendekati gitu ya, dan ini mungkin bisa teman-teman jadikan watchlist terlebih dahulu. Kalau kita berhasil menyentuh ke area 230-an di sini, bagi saya ini adalah sebuah chance mungkin untuk mencari peluang untuk sell juga. Untuk teman-teman yang masih hold gas alam, mungkin udah sekali lagi boleh untuk start taking profit kalau misalnya kemarin belum sempat. Selamat untuk teman-teman yang sudah cuan, dan juga tentunya untuk teman-teman yang sudah kemarin membeli juga
menjual AUD NZD. Dan juga peluang lainnya datang dari emas, menurut saya juga akan berpeluang mendapatkan bounce dari kurang lebih area 18 belasan sampai 1800. Jadi ada dua setup baru yang nanti mungkin akan saya jelaskan secara lebih detail untuk teman-teman yang memang pengen untuk masuk dari kedua setup ini. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum punya account Mitrade gitu ya, nggak bisa manfaatkan setup ini karena kalian nggak punya sebuah platform yang bisa trading di semua aset kelas. Nah, di sini, di Mitrade, teman-teman itu bisa trading di forex, komoditas, saham, indeks, dan kripto. Dan kalau teman-teman ada nonton video saya beberapa kali terakhir soal saya kasih peluang-peluang setup tersebut, itu tidak hanya di satu aset kelas. Saya bisa kadang-kadang ada setup di indeks, kadang-kadang ada di komoditas, kadang-kadang ada di forex, kadang-kadang juga di kripto gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti juga setup-setup yang ada dan coba trading di semua aset kelas, kalian tinggal mendaftar saja link di Mitrade yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kebetulan mereka juga lagi ngadakan event di mana teman-teman bisa menangkan reward hingga Rp750.000. Caranya sangat gampang, teman-teman cukup registrasi dengan link saya di bawah. Deposit minimal $50, kemudian klik join event yang akan teman-teman temukan di aplikasi di handphone kalian. Kalian bisa download di Play Store maupun App Store, nanti akan ada event 50 USD untuk pengguna baru. Kalian klik join, oke, dan kalian transaksi satu kali, open trade satu kali, itu kalian udah berhak dapat Rp225.000. Dan sisanya akan kalian dapatkan ketika kalian sudah melewati milestone 1,5 sampai 2 lot. Gitu ya. Tapi selain itu juga tentunya teman-teman bisa akan cuan dari beberapa setup yang kalian bisa temukan dan mungkin saya akan bantu bagikan juga kalau misalnya ada. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tertarik, silakan kalian klik saja link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Mitrade dan bisa start untuk memanfaatkan peluang cuan yang ada. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman perhatikan kemarin itu kita sebenarnya sempat untuk mencari sell setup sebenarnya di sini guys. Saya katakan ke teman-teman sebenarnya ada dua cara yang bisa teman-teman jadikan sebagai peluang untuk sell setup sebenarnya. Pertama adalah apabila kita mampu breakdown dari neckline di sini, yang berarti kita berpotensi membuat yang namanya double top gitu ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak berhasil. Senario kedua juga tidak terjadi karena kita tidak mendapatkan ada sell off disertai bearish continuation pattern gitu kan. Jadi untuk kemarin harusnya teman-teman tidak sempat masuk ke arah short ya. Dan kita kemudian sempat membuat sebuah fake out ke atas dan kemudian kembali drop. Bagi saya sekali lagi kalau kita lihat di 4 hour chart, maka dengan sangat jelas kita bisa melihat bahwa push yang kemarin kita lihat itu hanya sebuah fake out ke atas dan kita masih sekarang cenderung bertahan di bawah area range tersebut. Oke? Dan kalau misalnya teman-teman masih nekat mau tetap untuk melakukan short, maka saya rasa peluang paling baiknya atau setup yang paling baik menurut saya adalah ketika menunggu dia breakdown dari trendline yang sudah tercipta di sini guys. Dan kalau misalnya ada bearish continuation pattern di time frame kecil, mungkin di 15 minute chart atau 5 minute chart, maka ini teman-teman bisa manfaatkan untuk short, sekali lagi minimal menuju ke area low terakhir 22.800-an. Atau kalau ini mampu kita jebol, maka saya rasa area 22.000 akan kita capai dalam waktu yang sangat singkat. Gitu ya. Jadi itu bisa teman-teman manfaatkan. Tetapi kalau misalnya sekali lagi kita tidak mampu melakukan hal tersebut, artinya kalau kita tetap mampu stay di atas trendline di sini, dan kemudian start lagi naik, kita bisa aja ya mendapatkan push lagi ke atas gitu. Oke, dan kalau ini yang terjadi, saya sih sebenarnya belum pengen juga mencari peluang untuk long guys. Saya masih fokus untuk short, tetapi kalau ada setupnya gitu. Oke, ataupun kalau kita berhasil drop, tapi sekali lagi itu hanya fake out. Ini juga sama, saya juga tidak akan masuk tentunya. Makanya sekali lagi dalam keadaan market yang sangat choppy seperti ini guys, alias dia pergerakannya zigzag banget dan sulit untuk ditebak, sebenarnya ini memang tidak ideal untuk kita trade gitu. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang masih nekat juga, ya mungkin bisa manfaatkan setupnya ketika sudah kita breakdown dari trend line-nya di sini. Kemudian tentunya kalian perlu menunggu yang namanya bearish continuation pattern, dari sana teman-teman baru akan bisa masuk ke arah short gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di time frame kecil nantinya ada sell off kemudian disertai ada bearish continuation pattern. Nah, ini adalah sebuah peluang yang teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya rasa saya tidak akan melakukan apapun terlebih dahulu. Kita juga sebenarnya berada di pertengahan area support and resistance yang major gitu ya di time frame besar.
kita berada di pertengahannya. Jadi apapun yang kita lakukan di pertengahan di sini itu hanya sebenarnya short term saja. Jadi kalau misalnya teman-teman memang bukan short term trader, mungkin harus menunggu antara Bitcoin drop lagi ke sekitaran area di sini dan kemudian start untuk melihat apakah ada peluang untuk kembali masuk lagi. Atau yang kedua, kita bisa mendapatkan kembali push ke atas dan menyentuh ke area upper trend line-nya. Dan kalau kita ada mendapatkan lagi indikasi bahwa kita akan drop, ini juga bisa kalian manfaatkan lagi. Karena dari kedua area ini tentunya secara risk and reward itu akan jauh lebih baik daripada teman-teman trading di pertengahan seperti ini. Terlebih lagi, ya volumenya tidak terlalu besar, so teman-teman kemungkinan akan sangat stress out gitu untuk trading di dalam range yang sangat kecil di sini. Oke, jadi sekali lagi untuk secara price action saya masih prefer untuk ke arah bearish selama kita tidak mampu untuk maintain di atas area di sini guys. Oke, di 4 hour chart terutama. Oke, dan ini akan bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya sudah breakdown dan ada bearish continuation pattern. Kalau misalnya teman-teman memang nekatnya mau buy gitu ya, maunya buy, ya sama. Saya mau melihat dia at least closing di atas area di sini. Oke, kemudian konsolidasi. Yang kita kemarin lihat di sini satu candle itu hanya membentuk wick saja dan kemudian kembali drop. Oke, kita nggak mau ngelihat hal itu terjadi. Yang teman-teman mau lihat itu modelnya seperti ini. Nah, ada push, diikuti bullish continuation pattern, dan ini bisa teman-teman manfaatkan. Nah, jadi kalau misalnya itu yang kita lihat, nah ini mungkin teman-teman bisa manfaatkan untuk buy. Ya, jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.